Cong, gimana sih kakek Romli bisa dihormati semua makhluk halus itu? Gue juga dengar cerita dari bapak gua. Katanya begini. Di desa yang tenang dan asri ini, hiduplah seorang tokoh yang dihormati seluruh masyarakat. Dialah Haji Abdullah, bapak dari kakek Romli, seorang sesepuh dan panutan di kampung ini. Pada suatu pagi yang cerah, Haji Abdullah melangkah mantap menuju kantor kelurahan desa Sukasari. Mengingat usianya yang sudah cukup tua, ia berniat ingin menghibahkan sebidang tanah kosong miliknya untuk dijadikan tempat pemakaman umum bagi warga di sekitarnya. Keesokan harinya, Haji Abdullah bersama Pak Lurah dan sekretaris desa meninjau langsung tanah yang akan dihibahkan. Kemudian setelah sholat Jumat, Pak Lurah mengumpulkan seluruh warga di musola. Di hadapan masyarakat yang antusias, Haji Abdullah menjelaskan niat mulianya, memperlihatkan peta dan menata batas-batas tanah yang kini resmi dihibahkan. Kemudian warga desa Sukasari berkumpul membersihkan tanah kosong itu. Rerumputan dan pohon liar ditebas, sambil memasang tanda TPU Sukasari, tanah perlahan terbuka. Semangat mereka jelas terlihat. Tanah itu siap menjadi pemakaman bagi yang telah tiada. Malam harinya, Haji Abdullah menyampaikan pesan kepada anaknya yang berusia 10 tahun, yaitu Romli, bahwa tanah di ujung desa itu telah ia hibahkan untuk digunakan warga sebagai pemakaman. Beberapa bulan kemudian, Haji Abdullah jatuh sakit. Ia terbaring lemah di kamarnya. Mata menatap langit-langit seakan mencari ketenangan. Tubuhnya rapuh, namun hatinya tenang. Beberapa hari setelah Haji Abdullah jatuh sakit, ia menutup mata untuk selamanya. Di sampingnya, istri dan anaknya. Romli yang baru berusia 10 tahun, menangis terseduh-seduh, meratapi kepergian sosok yang telah menghibahkan tanah bagi warga desa. Kemudian Haji Abdullah dimakamkan di tanah yang bulan lalu ia hibahkan untuk warga desa. Kuburan beliau menjadi yang pertama di tanah itu, menandai awal dari sejarah panjang pemakaman bagi warga desa Sukasari. 15 tahun berlalu. Tanah yang dulu dihibahkan oleh Haji Abdullah kini dipenuhi makam-makam warga desa yang telah tiada. Kuburan-kuburan itu tersusun rapi, menandai waktu yang terus berjalan. Romli kini telah dewasa. Suatu malam, ia mengendarai motornya seorang diri, melewati TPU yang dulu dihibahkan ayahnya. Angin malam berdesir. Suasana sunyi, tiba-tiba sosok pocong muncul di pinggir jalan, menatap Romli dengan tatapan kosong. Romli merasa terhina. Ia menunjuk ke arah makam, mengingatkan pocong itu bahwa tanah ini adalah pemberian ayahnya, tempat ia tinggali sekarang. Kemudian RT makhluk halus di TPU itu melihat pocong warga TPU baru sedang dimarahi Romli. Ia pun menegur ke semua warga baru makhluk halus yang ada di TPU itu, jangan pernah ganggu pemuda itu, karena ia adalah Romli, anak Haji Abdullah. Keesokan malamnya, seorang ibu-ibu warga Sukasari kesurupan. Suaminya segera memanggil Romli, karena warga percaya ia mampu menundukkan semua makhluk halus di desa itu. Dan akhirnya Romli berhasil menenangkan ibu-ibu itu dan mengusir makhluk halus tersebut. 2 malam kemudian, Romli mengamuk di TPU, memberi peringatan keras kepada semua makhluk halus. Jangan ganggu atau menguasai tubuh warga Sukasari, karena perbuatan itu tidak akan ditoleransi. 30 tahun kemudian, Romli telah menjadi kakek tua, renta, dan dikenal sebagai supir beca di desa itu. Sementara makhluk halus di sekitar TPU semakin ramah, hormat bahkan memberikan sujud kepada kakek Romli
kalau ia melintas ke jalan TPU itu. Di samping itu, kakek Romli dikenal sebagai penolong oleh makhluk halus. Dengan becaknya, ia menolong siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Misalnya kuntilanak yang akan melahirkan dan membawanya ke klinik dengan becaknya tersebut. Kakek Romli kini tidak hanya dikenal sebagai penolong, tapi juga dianggap sebagai bapak dan pembimbing oleh para makhluk halus di TPU. Mereka menghormatinya, mendengarkan nasihatnya, dan percaya pada kebijaksanaan kakek Romli dalam menjaga ketenangan di tanah itu. Pernah, suatu malam, kakek Romli rela hujan-hujanan menolong pocong yang sakit gigi, membawanya ke klinik. Itulah sebabnya sampai sekarang kakek Romli dihormati oleh para makhluk halus. Jadi gitu ceritanya, Kun. Ya lu malah tidur. Sorry Cong, gua berasa didongengin.